Baiklah anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat semangat sekali ya anak-anak Bapak ini ya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Pasti, Pak. Betul, sekali semangat. Jadi Masih pagi. Jadi belajar hari ini kayaknya akan menyenangkan nih, karena kalian semua kan semangat nih. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Baik, Pak. Ketua kelasnya di sini siapa nih? Laila, Pak. Laila ya. Nah, Laila pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, anak-anak. Ada yang tahu kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Supaya diberi kelancaran, Pak. Bagus. Supaya berkah. Bagus sekali. Jadi, anak-anak, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai semua kegiatan ini, kita harus berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam semua kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian juga berdoa adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap segala anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya, Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah. Pertama, Laila Kurnia Fitri. Hadir, Pak. Bagus. Septriana. Hadir, Pak. Oke. Nisa Ulalima. Tidur, Pak. Sepertinya gangguan sinyal, Pak. Oh, izin ya. Ya, Pak. Ya, Belum masuk belum. Ya, kita tunggu juga ya. Siapa tahu nanti masuk. Kemudian Febianti. Hadir, Pak. Hansana. Hadir, Pak. Oke. Maybe Rizky Ananda. Hadir, Pak. Oke. Liza. Hadir, Pak. Bagus. Reva. Reva belum hadir ya? Belum masuk Zoom, Pak. Belum masuk, Pak. Ada juga ya. Sepertinya gangguan sinyal, Pak. Apa gangguan mental? Ups. Ya. Frankie, hadir apa enggak? Tidak bangun. Kapten Giovanni? Tidak tahu, Pak. Kapten Giovanni? Hadir, Pak. Oke. Berarti yang belum hadir 3 orang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai materi dongeng
binatang yang terdapat pada tema 7 kebersamaan dan subtema 1 kebersamaan di rumah. Ngerti anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, di sini ada nggak anak-anak Bapak kalau di rumah diceritakan tentang dongeng apa saja sama orang tuanya? Dongeng kisah Nabi. Bagus. Dongeng kancil. Dongeng Malin Kundang, Pak. Oke, bagus. Jadi materi kita pada hari ini mengenai dongeng binatang atau dongeng fabel ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, Ya. jadi nanti pada akhir pembelajaran Bapak harapkan kalian dapat mengerti tentang sikap hidup rukun yang terdapat pada dongeng binatang. Mengerti? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah teks bacaan tentang dongeng binatang. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih mutar-mutar. Masih loading. Ya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke, anak-anak. Di sini siapa yang ingin membacakannya? Atau Bapak tentu saja. Karena kemarin kan ada nih anak Bapak di kelas 2 nih, ada yang belum lancar membacanya. Iya, Pak. Tunjuk Ya, saja. Pak. Baik, jadi yang akan membacakannya teman kita yaitu Medi Rizkananda. Silahkan Medi. Baik, Pak. Pelan-pelan saja ya nak bacanya. Langsung baca, Pak. Ya nak, baca. Ngelek. Bapaknya ngelek, Pak. Ya nak, silahkan dibaca sekarang. Sinyal bapaknya terganggu sepertinya. Iya, Me. Ya, baik, Pak. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, ku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon, karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga. Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku, karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Sudah, Pak. Ya, teruskan, Medi. Oh iya, Pak. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada satu hari. Belum. Bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik.
Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk buka matanya. Petok, petok. Ayo Kiku, Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Oh, kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Sudah, Pak. Baiklah, terima kasih Medi ya. Beri tepuk tangan pada teman kalian. Bagus Medi, sudah lumayan lancar ya membacanya ya. Terus Iya, Pak. ya, di rumah baca terus. Baik, Pak. Oke, kepada yang lain juga harus terus belajar membaca juga di rumah ya. Karena kita juga belum bisa bertatap muka. Kemudian anak. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya dari bacaan dongeng binatang yang telah teman kalian bacakan, apa yang kalian ketahui tentang dongeng binatang? Yaitu dongeng yang bercerita. Oke. Tokohnya binatang, Mbak. Ya, Liza. Dengar, Pak. Ya, Liza. Tokohnya binatang, Pak. Biasanya kalau dongeng binatang. Bagus. Siapa lagi? Kalau dongeng Bercerita tentang binatang. Siapa, Febianti? bercerita. Medi, Pak. Oh ya, Medi, silakan. Sifatnya menyerupai manusia, Pak. Wah, bagus jawabannya ya. Binatang tersebut. Ya, Medi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ya? Ya, Pak. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Medi. Jadi dongeng binatang itu adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Mengerti anak-anak? Ya, Pak. Pak. Nah, selanjutnya, seperti di awal pembelajaran kita yang telah Bapak sampaikan tadi,
apa yang kalian ketahui tentang sikap hidup rukun? Ada yang bisa menjawabnya? Silahkan angkat tangan anak-anak Bapak. Pak, Ya, Laila. saya Pak. Silakan. Jadi tadi di cerita tadi Kiki dan Kiku itu saling hidup rukun, saling membantu satu sama lain, Pak. Ya, Nak. Bagus jawabannya. Ada lagi yang lain? Saya Pak Septriana Pak. Ya, silakan Septriana. Saling peduli satu sama lain Pak. Jika ingin hidup rukun. Bagus jawabannya. Yang lain masih adakah yang ingin ditambahkan? Hidup rukun adalah hidup yang berdampingan dengan damai dan tentram, tidak saling mengganggu, Pak. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan anak-anak? Sudah, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih kepada Liza, Septiana, dan Laila. Jadi, Iya, Pak. sikap hidup rukun ini merupakan sikap yang saling harga-menghargai, hormat-menghormati, serta juga saling menyayangi di antara sesama makhluk hidup. Entah itu manusia dan hewan. Hewan juga bisa saling sayang menyayangi. Nanti anak-anak. Ngerti, Pak. Nah, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Saya, Pak. Siapa? Ya, Laila. Saya, Pak. Ya, Kenapa kita harus hidup rukun, Pak? ya karena kita dalam kehidupan kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, contohnya kita di lingkungan rumah kita. Nah, jadi kita harus menanamkan sikap hidup rukun untuk menjaga kebersamaan antara manusia itu sendiri. Mengerti, Laila? Mengerti, Pak. Nah, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak Pak. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Bapak ada teks bacaan lagi. Tunggu sebentar, Bapak bagikan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Nah, silakan kalian semuanya ya, semuanya baca dalam hati. Bapak kasih beri waktu 5 menit sampai 10 menit ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, yang lain sudah belum? Sudah, Pak. Scroll ke bawah lagi, Pak. Oke, mau lagi. Apakah sudah membacanya anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke, yang lain sudah semua? Sudah. Oke, baiklah. Jadi dari
cerita dongeng binatang ini yang telah kalian baca ini, apa yang kalian dapatkan dari cerita atau dongeng binatang yang telah Bapak tampilkan ini? Silakan, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Ella, silakan. Jadi, setelah membaca dongeng binatang yang Bapak tampilkan, saya mendapatkan bahwa kita harus hidup rukun, Pak. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya. Apakah ada yang menambahkan aja, Nana? Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, benar ya yang dikatakan oleh Laila. Jadi dari dongeng binatang ini dapat kita ambil atau dipahami mengenai sikap hidup rukun yang tercermin dari dongeng binatang yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan ini. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, baiklah. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Iya, Pak. Nah, kelompok ini nanti untuk mengerjakan soal LKPD yang akan Bapak berikan. Mengerti? Ngerti, Pak. Nah, jadi Baik. kelompok pertama ini yaitu Laila Kurnia Fitri, Medi, Setriana, Septek. Nah, orang 4 itu ya. Nah, yang lainnya itu kelompok 2, yaitu Liza, Reva, Uswatun dengan Septeh. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Kenapa, Zah? Sebentar, anak-anak. Apakah sudah kelihatan anak-anak LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, ini ada sedikit bacaan, silahkan baca terlebih dahulu. Kemudian ada 4 pertanyaan untuk kalian jawab. Mengerti? Baik, Pak. Nah, ini Baik, Pak. Bapak share ke grup WhatsApp ya, ke grup WA kalian masing-masing. Silahkan kalian jawab, diskusikan terlebih dahulu. Mengerti? Baik, Iya, Pak. Pak. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baiklah, Nana, apakah sudah selesai mengerjakannya? Silakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baiklah, jika sudah selesai, silakan kalian jawab soal yang ada di LKPD di Zoom ini ya. Silakan untuk Iya, Pak. pertanyaan nomor 1, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Pak. Dari kelompok 1. Baiklah, kepada Laila, silakan. Jadi jawaban yang 1 bagian A itu adalah dongeng adalah cerita khayal yang tidak terjadi atau cuman khayalan saja. Yang B-nya contohnya itu dongeng kancil dan buaya, kancil dan harimau, pokoknya cerita yang timun mas, seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan nomor 2.
Silakan kepada yang ingin menjawabnya. Uswatun, Pak. Uswatun. Oh. Ini Uswatun nih. Silakan Uswatun Hasanah. Jawab pertanyaannya. Nomor 2, Pak. Ya, nomor 2. Ada berapakah jenis-jenis dongeng? Ya. Jenis-jenis dongeng ada 5, yaitu pertama fabel, kedua sage, ketiga legenda atau cerita rakyat, kemudian keempat mite atau mitos, dan yang kelima yaitu parabel. Terus nomor 3, Pak. Ya, Tuan. Silakan. Kan pengertian tentang sikap hidup rukun. Nah, hidup rukun merupakan hidup yang saling menghargai, hormat menghormat, serta juga saling menyayangi di antara sesama manusia. Sudah, Pak. Tuh, jawabannya ya. Jadi sudah semua pertanyaan yang ada di LKPD sudah kalian jawab semua ya. Nah, jadi pengertian dari dongeng itu sendiri merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, yang kita pelajari ini kan dongeng binatang. Jadi, contohnya itu ada dongeng kancil dan buaya, serta ada dongeng kancil mencuri timun. Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Nah, Mengerti, Pak. kemudian jenis-jenis dari dongeng ini ada 5. Ada dongeng fabel atau dongeng binatang, kemudian dongeng sage, kemudian dongeng legenda atau cerita rakyat, kemudian ada dongeng tentang mitos atau mite, kemudian yang terakhir ada dongeng tentang parabel. Ngerti anak-anak? Iya, Pak. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah mengenai sikap hidup rukun yang ada di dalam dongeng binatang. Nah, sikap hidup rukun ini tentunya setiap hari kita harus melaksanakannya di dalam kehidupan kita juga, kehidupan manusia sehari-hari. Tentunya sikap hidup rukun ini yang akan menyatukan semua umat manusia agar tidak terjadi keributan. Mengerti anak-anak? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Setelah sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya lagi? Yang belum paham silahkan bertanya. Kita tidak dikasih tugas, Pak. Ya, nanti ada tugas ya. Ya, Pak. Mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke, baiklah. Jadi, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada sedikit soal tes evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku, kemudian kalian fotokan dan kirim ke WA Bapak ya, melalui WA. Mengerti? Siap, Pak. Dikumpulkan paling Mengerti, lambat, Pak. jam 8 malam hari ini ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baiklah. Selanjutnya Baik, kita Pak. tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas Laila pimpin kawan-kawannya berdoa. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini,
Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Laila dan kepada anak-anak semuanya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap jaga kesehatan.